Lu Zhou menoleh ke arah Zhu Honggong dan berkata, ceritakan padaku tentang hal itu. Saat Zhu Honggong berada di Tiger Reach, ia paling mengandalkan Si Wuya. Si Wuya telah membantu Zhu Honggong berkali-kali secara diam-diam. Mereka berdua juga dekat, wajar saja jika Zhu Honggong bisa mendapatkan informasi dari Si Wuya. Dia bilang dia tidak tahu di mana kristal itu berada. Mungkin di Rongxi atau Rongbei. Kaulah yang menyegel kristal ingatan itu, jadi mustahil dia tahu, kata Zhu Honggong. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Berlangsung. Dia juga bilang banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak takut disalahpahami atau menanggung terlalu banyak beban. Lagi pula, dia sudah terbiasa, kata Zhu Honggong, Guru, kenapa aku merasa kakak senior ketujuh memperlakukan kita seperti orang bodoh? Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, dia hanya sombong dan angkuh. Benar sekali, dia bertingkah seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih pintar darinya dan semua orang di dunia ini adalah orang-orang bodoh, kata Zhu Honggong. Lu Zhou berbalik dan menatap Zhu Honggong sambil berkata, kau bicara di belakangku. Keluarlah dan terima hukumanmu. Orang-orang seperti Eight Brother, yang menampilkan satu set di depan orang lain dan set lainnya di belakang orang lain, perlu diberi pelajaran. Mendengar ini, Zhu Honggong bergidik. Ia ingin memohon belas kasihan, tetapi ketika teringat kata-kata kakak keempatnya, ia buru-buru berkata, aku telah melakukan kesalahan. Zhu Honggong dihukum, hadiah, 200 poin prestasi. Pada sore hari, Lu Zhou muncul di dekat gua refleksi. Ada banyak orang di sekitar gua refleksi. Ketiga tetua paviliun usia tua dan murid-murid lainnya juga hadir. Panlitian berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Si Wuya sambil berkata, aku kalah dalam permainan ini. Kemampuan caturku memang selalu kurang. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ekspresi Si Wuya tetap tidak berubah. Urusan dunia ini seperti permainan catur. Namun, terkadang pengalaman hidup seseorang tidak cukup untuk menentukan pemenang di papan catur. Saya telah belajar banyak. Para murid perempuan di samping berseru kagum. Tuan ketujuh sungguh cerdas dan mahir bermain sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Tetua Hua kalah, Tetua Leng kalah, dan bahkan Tetua Pan pun kalah. Permainannya sudah berakhir, aku penasaran apa selanjutnya, aku ingin terus menonton. Mendengar perbincangan para murid perempuan, Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Yang lainnya menatap Si Wuya dengan bingung. Ekspresi Si Wuya tetap tenang saat ia berkata, menemukan lawan dalam catur adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup. Maafkan saya karena terus terang, pertandingan saya dengan kalian semua agak membosankan. Yang lainnya tampak malu. Sekalipun mereka memenangkan permainan melawannya, yang lain akan membantah kata-katanya. Namun, Si Wuya telah menang sejak pagi. Ia telah menghajar mereka habis-habisan. Perkataan sang pemenang itu masuk akal, sedangkan perkataan sang pecundang hanyalah sekadar alasan. Si Wuya hendak berbalik dan memasuki gua refleksi ketika suara Lu Zhou terdengar di udara. Apakah kamu senang dengan dirimu sendiri? Yang lainnya segera berbalik dan melihat ke arah suara itu. Salam, Master Paviliun. Salam, Guru. Lu Zhou melangkah maju sambil meletakkan tangan di punggungnya. Si Wuya tidak menyangka tuannya akan tiba-tiba muncul. Ia buru-buru menurunkan tubuhnya. Ekspresi arogan di wajahnya memudar saat ia membungkuk dan berkata, Tuan. Lu Zhou berjalan mendekati Si Wuya dan berdiri di hadapannya. Dia menatap Si Wuya dengan saksama. Apakah kamu pikir kamu pintar setelah mengalahkan mereka? Tanya Lu Zhou. Aku tidak berani. Lu Zhou melirik benda-benda di sekitarnya. Ada permainan puzzle yang mirip dengan Huarong Dao, permainan dadu yang hanya ada di meja judi, dan permainan Go yang membutuhkan kecerdasan tinggi. Bagaimana orang-orang dari Paviliun Langit Jahat bisa mengalahkan Si Wuya dalam aspek ini? Ketika Lu Zhou menerimanya, Si Wuya sudah menjadi orang licik yang berkeliaran di kasino-kasino besar. Ketika berusia 10 tahun, ia adalah anak ajaib yang dijauhi oleh kasino-kasino besar. Lu Zhou menatap Si Wuya.
Kesombongan si Wuya benar-benar berbeda dari Yu Sangrong. Kesombongan Yu Sangrong terpatri kuat di tulangnya. Itu adalah bentuk kepercayaan diri dan rasa hormat terhadap jalur pedang. Kesombongan si Wuya tidak hanya didasarkan pada keunggulannya, tetapi juga didasarkan pada kemampuannya menjatuhkan orang lain. Bagaimana mungkin murid seperti dia tidak diberi pelajaran? Lu Zhou memandang si Wuya dan berkata, kamu ahli dalam memecahkan masalah. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, dan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta saran Anda. Mendengar kata nasihat, si Wuya langsung berlutut. Aku telah melakukan kesalahan. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil menatap si Wuya yang sedang berlutut dan berkata, jika kau bisa menjawabku, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Jantung si Wuya berdebar kencang. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kalau begini terus, tuanku pasti sudah mulai memukul dan menendangku. Aku tidak akan punya waktu untuk menjawab pertanyaanmu. Si Wuya bingung dengan sikap Lu Zhou. Orang lain yang menonton acara itu juga terkejut dengan kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou merasa yakin bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi di saat yang sama, ia juga berusaha menekan si Wuya. Si Wuya tidak berani bicara, bahkan untuk mendongak pun tidak berani. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan memikirkannya. Sebagai seorang transmigrator, ia mampu memecahkan kalkulus, soal matematika kelas dunia, dan berbagai dugaan terkenal. Namun, ia merasa hal itu sia-sia. Selain kecerdasannya yang unggul, tampaknya hal itu tidak bermanfaat bagi pendidikan. Pekerjaan guru adalah mengajar dan menjawab pertanyaan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Lu Zhou berkata, aku juga pernah mendengar bahwa orang-orang di suatu negara tidak khawatir tentang kelangkaan, tetapi mereka khawatir tentang ketidaksetaraan. Jika aku hanya punya 8 senjata, bagaimana aku bisa membaginya di antara kalian semua? Si Wuya tertegun. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang lainnya pun saling bertukar pandang. Bagaimana mereka membagi 8 senjata itu di antara 9 muridnya? Bagaimana mereka membaginya? Apakah mereka masih menyebutnya senjata jika mereka membongkarnya? Apakah masih adil membagi mereka setelah membunuh satu? Jawab aku. Suara Lu Zhou semakin dalam saat dia menatap si Wuya. Meski pertanyaan itu tampaknya dimaksudkan untuk mempersulit si Wuya, yang lain tidak menganggapnya demikian. Tampaknya ada makna yang lebih dalam di baliknya. Beranikah dia menjawab? Akankah dia memberontak dan menjadi tuannya? Segala sesuatu di dunia ini memiliki asal-usul. Apa asal-usul dunia ini? Tanya Lu Zhou. Si Wuya bergidik. Suara Lu Zhou kembali terdengar dalam. Suara Lu Zhou kembali berat. Jawab aku. Apakah ini sebuah pertanyaan? Para lelaki tua di paviliun usia tua menggelengkan kepala. Si Wuya bukan satu-satunya yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Bertahun-tahun yang lalu, di dunia kultivasi, memang ada orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, penjelasan mereka semuanya ambigu dan prinsip-prinsip universal. Sejak awal teori kultivasi Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme, telah terjadi perdebatan sengit mengenai pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jika ada jawaban, tidak akan ada perbedaan yang begitu besar. Tidak bisa menjawab, Lu Zhou menatap si Wuya. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Berani sekali ia menyebut dirinya cendekiawan hebat, ia punya cukup harga diri, tapi tak cukup keberanian. Hal kosong, orang lain akan menggertakmu karena orang tua ini. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil merenung. Tiba-tiba ia teringat akan masalah pemisahan teratai emasnya. Apakah kebenaran yang diyakini semua orang itu benar? Galileo bereksperimen dengan menjatuhkan 2 bola besi ke tanah secara bersamaan untuk menantang otoritas kebenaran. Apakah teratai emas harus ada karena alasan yang sama? Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Dengan pemikiran ini, Lu Zhou berkata, para kultivator membentuk teratai emas untuk memasuki alam dewa baru lahir dan menumbuhkan daun untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Izinkan saya bertanya, mana yang lebih dulu, teratai emas atau daun? Si Wuya sedikit tertegun. Apakah ini pertanyaan yang sulit? Kedengarannya cukup sederhana.
Ketika seorang kultivator memadatkan wawasan 100 kesengsaraan, wajar saja jika teratai emas dapat menumbuhkan daun. Namun dia hanya menjawab dalam hati dan tidak berani mengatakannya keras-keras. Yang lain juga merasa aneh. Bagaimana mungkin daunnya tumbuh tanpa teratai emas? Tentu saja, teratai emas yang pertama, kata Hua Wudao. Jika seseorang berhasil memisahkan teratai emas, maka ia akan dapat membentuk daun sebelum membentuk teratai emas, kata Pan Litian. Masalahnya, sampai sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil. Yang lain mulai mendiskusikan pertanyaan ini juga. Mungkinkah dia telah membuat kesalahan sejak awal ketika dia kembali ke metode kultivasi untuk memisahkan teratai emas? Selama beberapa hari terakhir, Paviliun Langit Jahat juga telah memperoleh beberapa informasi dari dunia luar. Hingga saat ini, mereka yang telah memisahkan teratai emas mereka semuanya telah mati. Si Wuya tidak perlu menjawab pertanyaan ini karena jawabannya sudah jelas. Lu Zhou sudah menduga hal ini. Jika murid keduanya, Yu Sangrong, tidak berhasil memisahkan teratai emasnya, ia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Dia menatap si Wuya dengan tenang. Yang harus ia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Ketika Yu Sangrong kembali setelah beberapa waktu, jawabannya akan lebih meyakinkan. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab pertanyaanku. Lu Zhou hendak berbalik dan kembali ke paviliun timur. Zhao Yue berjalan mendekat sambil membawa surat di tangannya. Guru, ini surat dari Jiang Aijian. Bacalah. Zhao Yue membuka surat itu dan membacakannya dengan lantang. Kakek, metode pemisahan teratai emas telah sampai di istana. Seseorang di istana sedang mengumpulkan 100 kultivator teratai emas. Pagi harinya, 10 kultivator memisahkan teratai emas mereka, dan hanya satu yang selamat. Kakek, aku merasa seperti akan menyaksikan sejarah. Hahaha. Inilah alasan mengapa Zhao Yue tidak melewatkan surat itu. Ia selalu tertawa di akhir surat itu. Namun, ketika dia selesai membaca surat itu, semua orang menatapnya dengan bingung. Perhatian Zhao Yue teralihkan oleh kata-kata, hahaha. Ia melihat raut wajah semua orang yang aneh. Ia tiba-tiba teringat isi surat itu. Ia buru-buru membukanya lagi. Tertulis jelas di sana, satu orang yang selamat. Terjadi keheningan sejenak. Pan Litian bertanya, jika demikian halnya, metode pemisahan teratai emas dapat dilakukan. Pertama daunnya, lalu teratai,